Bis berapa? Insya Allah sekarang ini 250 lebih kali ya itu. Dengan kru berapa Pak? Krunya ribuan ya, sama kena ribuan dan karyawan kita ribuan. Ya kalau memang itu dilarang ya harus benar-benar semua berhenti. Semua perusahaan otobus tidak boleh ada beroperasi. Pesawat berhenti, kapal berhenti. Selama ini kita pandemi susah, katakan penumpangnya sangat berkurang. Sangat berkurang sekali. Kerugian yang ditanggung oleh Santika berapa? Wah, nggak kerugian ya, kalau nggak boleh jalan ya kali berapa itu Mas, terus tiap harinya, terus berapa hari libur tuh berapa Mas, ya, miliatan Mas judulnya Mas. Masalahnya kita satu-satunya sumber dari keluarga masalahnya. Dengan dalih untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 yang berisi tentang pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Kebijakan tersebut tentu berimbas pada perusahaan otobus. Di Kudus sendiri ada beberapa perusahaan otobus yang melayani rute antar kota, antar provinsi. Di antaranya adalah PO Haryanto, PO Santika, Nusantara, dan lainnya. Kami akan mencari informasi lebih dalam tentang kebijakan larangan mudik terhadap perusahaan-perusahaan otobus di Kudus beserta instrumen-instrumen di dalamnya. Selamat datang di liputan khusus Beta News. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik Lebaran tahun ini. Tidak hanya sektor ekonomi yang menerima dampak dari kebijakan tersebut, tapi juga sektor transportasi darat yang setahun terakhir telah babak belur dihajar pandemi. Setidaknya ada 3 perusahaan otobus terkemuka di Kudus yang kembali menelan pil pahit dari kebijakan itu, antara lain PO Haryanto, PO Santika, dan PO Nusantara. Ketiga perusahaan otobus ini memiliki sejarah panjang dalam dunia transportasi darat di Indonesia, dan masing-masing memiliki penggemar fanatik. Selamat siang Pak. Selamat siang. Siang Mas. Selamat siang Pak Mahmudun selaku Organda Kudus ya Pak? Siap. Pak, ini Organda Kudus sendiri ini membawai berapa perusahaan angkutan darat di Kudus? Ribuan Mas. Ribuan. Ada ribuan karena kalau secara badan hukum sekitar kurang lebihnya ada sekitar 40. Kan yang angkutan umum itu harus berbadan hukum. Yang data dari kami itu sekitar kurang lebih 40. Itu melalui meliputi angkutan barang maupun angkutan penumpang yang diputus. Kalau yang untuk PO bus yang menerima akap itu ada berapa? Di sini ada sekitar 6 atau 5 perusahaan. Salah satunya PO Haryanto, PT Haryanto Motor Indonesia, PT Santika Bangun Perkasa, PT Langsung, terus PT ini Pahala Kencana, Nusantara, dan yang lain-lain lagi Mas. Pak, ini pemerintah pusat kan melalui Kementerian Perhubungan kan sudah final ini Pak ya, memutuskan pelarangan mudik Lebaran pada tahun 2021. Iya. Pendapat dari Organda Kudus sendiri gimana Pak? Begini Mas, kami sangat agak prihatin dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi mudik Lebaran tahun ini yang dibatasinya tanggal 6 sampai 17 Mei. Kami sangat kalau bisa ya agak dilonggarkan dikit. Karena begini Mas, ini kan kondisi corona ini kan sudah setahun lebih. Ini yang paling kena dampaknya adalah transportasi. Ini ditambah lagi, nggak boleh lagi, ini kan yuk kasihan. Harapan kami mudah-mudahan bisa ditinjau ulang kembali kebijakan tersebut. Pengen ditinjau ulang lagi? Iya. Sedangkan ini udah final, tapi Bapak minta kelonggaran. Kelonggaran itu yang dimaksud gimana Pak? Ya gini, kelonggaran itu tetap dijalankan, tetapi tetap sesuai prokes yang ada. Artinya kapasitas penumpang agak dikurangi. Katakannya yang tadinya 100% mungkin separuh, kan bisa Mas. Tetap pakai cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Pokoknya tetap prokes ketat gitu ya. Kan tidak boleh mengangkut penumpang. Iya. Pada masa libur
Lebaran betul, 6 Mei betul. sampai 17 Iya. Mei ya Pak ya. Ya, Itu betul. berarti kan ada berapa armada yang dikandangkan Pak, tidak boleh beroperasi? Sejauh ini detailnya saya belum bisa memastikan pasti. Yang jelas banyak Mas. Ini kan tidak hanya pengusaha ya, yang kena imbasnya itu kru juga, para juga. supir, para pekerja kenet dan lain sebagainya. Pak PO Haryanto sendiri didirikan sejak kapan nih Pak? Saya dirikan perusahaan PO Haryanto ini dari mulai tahun 2002. Oh 2002 ya? 2002 lah. Sebelumnya itu jenengan apa Pak? Saya sebelum tahun 2002 itu saya usaha angkot. Usaha angkot ya. Saya jadi sopir angkot Tangerang, Pasar Anyar. Di sopir sendiri? Ya, sopir sendiri dari dulu. Sopir sendiri ya. Alhamdulillah memang dulu angkot itu masih menjanjikan ya dulu ya. Masih jarang-jarang ya? Wah, bagus angkotnya, penumpangnya bagus, skalanya bagus. Kalau dulu jangan merintis yang dari PO bus itu ya Pak, otobus itu dari bus berapa ya Pak? Bus 5. Bus 5 aja? 5 itu bus Hino elek-elek, mesin depan tuh. Bus 5. Yang mesinnya masih di depan? Ya, alhamdulillah masih. Kalau sekarang Pak, punya bus berapa? Insya Allah sekarang ini 250 lebih kali ya itu. 250 lebih ya? Ya. Dengan kru berapa Pak? Krunya ribuan Mas, sama kena ribuan dan karyawan kita ribuan. Kalau sekarang itu Pak, tracknya itu ada berapa trayek Pak? Trayek kita ada hampir, kalau nggak salah semuanya sama wisata itu mungkin ada hampir 300. Berapa? Hampir 300 sama Hampir wisata. 300 trayek sama ya? wisata ya. Dari yang Jawa sendiri Ya, ke Jabodetabek Jawa gitu Pak ya? Ya, Jawa Tengah, semua, ya. Jabodetabek. Madura ada Pak? Paling jauh Madura atau ke Bali? Ada, Malang ada. Oh Malang ya? Oh Malang ya? Madura ada, Malang ada. Pak, terus ini Pak, ini kan pemerintah pusat sudah fix, sudah pasti melarang mudik. Nah, gimana pendapat jenengan Pak? Ya Alhamdulillah Mas, masih ada kelonggaran ya. Tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai tanggal 6 sampai tanggal 17 Ya, kan tanggal dilarang 17, mudik ya. Lebaran ya Pak? Ya itu hanya yang ini mungkin ya, hanya yang jarak jauh. Tapi yang untuk lokal-lokal boleh, ya kan seperti. Dari pihak PO Haryanto sendiri setuju nggak sih Pak sama Ya kalau pemerintah? memang peraturan pemerintah ya kita gimana lagi kan, kita dukung kan. Tetap mendukung ya Pak? Ya? Dukung, yang penting itu komitmen ya. Maksudnya komitmen gimana Pak? Ya kalau memang itu dilarang ya harus benar-benar semua berhenti. Semua perusahaan otobus tidak boleh ada Berhenti, beroperasi. pesawat berhenti, kapal berhenti. Bagaimana caranya nanti kalau terjadi penumpukan? Karena orang ini kan udah nggak menghiraukan yang kayak Iya, begitu. Kalau jadi penumpukan sampai dia di terminal apa sampai ribuan penumpang. Nah ini yang tak khawatirkan nanti. Malah Karena jadi ini, kerumunan ya Pak? Ya ini terjadi seperti dulu. Kalau dulu gimana, di Pak? Merak itu sama terjadi begitu, penumpukan penumpang. Kalau PO Nusantara ini sendiri berdiri sejak kapan nih Pak? Sejak 1968 ya Pak. 1968. Berarti sudah lama sekali Sudah ya Pak? lama. Kalau saat ini armadanya ada berapa Pak? Karena situasi seperti ini kita sudah berkurang jauh dibanding waktu kita masih 10 tahun ke depan, ke belakang kemarin. Belakang Ya. 10 tahun yang lalu. Kalau Ya. sekarang kira-kira ada berapa? Sekitar 30-an armada tinggal. 30 Ya. armada. Melayani rutenya kemana aja nih? Kita ada Jogja, Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung. Pokoknya ya, di tiap provinsi dulu kita pun penuh ada. Terakhir kita memadai dimanapun ada, pasti kita ada bis kita yang masuk ke sana. Yang ada yang Jakarta dan Jakarta, Bandung. Bogor sendiri ada, Bandung sendiri ada, Malang ada, Surabaya ada. Pak, lah ini Pak, ini kan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan kan sudah memutuskan untuk pelarangan mudik. Kalau dari pihak PO Nusantara sendiri, gimana Pak pendapatnya Pak? Ya, terus terang Mas, kita itu merasa keberatan dengan keputusan yang diambil pemerintah. Kami sebagai awak transportasi mengharapkan dari pendapatan hanya naungan dari transportasi bis saja. Jadi kita berat kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan atau tidak mau mendengar dari suara-suara kaum transportasi. Pada dasarnya kita berharap pemerintah mengkaji ulang keputusan yang diambil.
Minta dikaji ulang, tapi Ya. ini kan sudah final Pak. Ya, sebetulnya dari dulu saya minta dikaji ulang. Kalau sudah final, kita mau apa lagi? Tapi berharap ada mukjizat dari Tuhan supaya mengedepankan kami dari perusahaan transportasi. PO Santika sendiri didirikan sejak kapan ya Pak? Kalau berdirinya Santika aku sejak tahun 2002 Mas. 2002 ya. Dengan pertama kali armadanya ada berapa? Pertama kali Santika itu ada 7 unit. 7 Kemudian unit. bertambah. Akhirnya sekarang sudah 70 unit Mas. Ada 70 unit 70 ya? unit. Dalam tempo berapa tahun berarti? Kita penambahnya setiap tahun nambah. Setiap tahun nambah. Setiap ada lebaran pasti kita unit baru. Terus ini Mas, tentang kebijakan, ini kan nambah unit, tapi Ya. ada malah pemerintah pusat melarang mudik. Pendapatnya gimana Mas? Ya, Dari PO Santika ini sendiri. kita sih berharap agar pemerintah menarik kembali kebijakan itu, karena tahun kemarin kita sudah sakit, nggak dapat pendapatan, harapan tahun ini bisa terobati gitu Pak Faiza. Jadi kalau dilarang mudik ya gimana lagi, memang kita kan harus taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Cuma setidaknya kalau bisa ya tetaplah minimal nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung gitu loh Mas. Oh, Jadi tidak biar boleh kita mudik tapi boleh pulang boleh kampung. pulang kampung. Nah, tetap jalan. Berarti Kita kasihan pengennya masih ada beberapa armada yang boleh jalan gitu ya Mas? ini. Ya, mungkin kalau bisa seluruhnya lah Mas. Seluruhnya malah. Oh. Setahun lebih pandemi melanda membuat perusahaan otobus di Kudus kehilangan pendapatan sangat drastis. Larangan bepergian oleh pemerintah di awal pandemi dan menjelang lebaran tahun lalu mengakibatkan jumlah penumpang merosot hingga 80% lebih. Bahkan ada perusahaan otobus yang jatuh dan terpaksa menjual armadanya. Selama ini kita pandemi susah, Selama pandemi susah? sangat Susahnya susah. gimana Pak? Ya mulai keberangkatan armada berapa, yang biasanya bisa 8 sampai 9 bus, sekarang tinggal 2, 3. Itu pun bahkan kita sering perpal di Jakarta, di Jogja karena kondisi penumpang seperti ini. Maksudnya keberangkatan armada itu terkait penumpang atau armadanya yang bagaimana gitu? Katakan penumpang. Penumpangnya Ya, sedikit? Penumpangnya sangat berkurang. Sangat berkurang? Sangat berkurang sekali. Dibanding dengan tahun-tahun yang sebelum pandemi yang pemerintah masih ngasih kelonggaran yang lain-lain. Berkurangnya sekitar berapa persennya tuh? Ya, kalau saya bisa ngomong malah 70-80%. 70 sampai Iya. 80% ya? Biasanya penumpang kita itu kalau baik itu sampai 20 minimal, hampir rata dengan bangun. Sekarang cari separuhnya sangat susah. Terus ini Pak, ini kan kemarin kan masa pandemi Pak. Bagaimana keadaan perusahaan bus di Kudus ini, khususnya PO Haryanto? Ya alhamdulillah ya Mas, masa pandemi itu kita masih eksis ya. Kita masih eksis. Ya kita yakin aja pada Allah ya. Tapi sempat kena imbasnya nggak Pak? Ya kena imbasnya penumpang kan pada itu waktu itu menurun gratis Mas. Menurun gratis. Kira-kira Ya, berapa lumayan. persen Pak? Ya waktu itu kita penumpang kita tinggal 40% loh. Tinggal 40%. 40% ya. Padahal setahu saya PO Haryanto tuh punya basis penumpang Ya fanatik loh Pak. Ya, Bahkan betul. ada komunitasnya. Ya. Itu sempat berkurang. 40% tapi nggak lama Mas. Oh nggak lama. Nggak Kira-kira lama. berapa bulan? Ya hanya berapa bulan ya, mungkin ada 5 bulanan ya. Udah 5 bulan. Setelah Terus itu naik 75%. Pak ini jenengan kan sebagai penasehat Organda Kudus apa ya? Ya, Kalau keadaan keseluruhan perusahaan otobus di Kudus ini pas masa pandemi gimana ya Pak? saya lihat teman-teman kita pada jatuh ya Mas. Ya kasihan ngeliat mereka ya. Kan banyak yang kena imbasnya perusahaan otobus itu. Ada beberapa yang dijual mungkin Pak, yang otobus itu Pak, yang lainnya Pak. Banyak Mas. Saya Banyak dijual. sendiri ngambil dari Bali banyak ya. Teman-teman kita banyak yang dijual. Oh, Dan malah saya jenengan di masa pandemi malah beli armada Iya, baru. banyak armada baru ya, armada bekas kita beli. Niat kita nulung Mas. Intinya jenengan nambah armada ya? Nambah armada. Itu kenapa Pak kok malah nambah armada kan Ya, posisi lagi ekonomi lagi susah. ya Mas. Satu kita nolong teman Mas. Oh nolong Teman lagi butuh ya. Karena kita ada, kita bantu mereka ya kan. Kita beli ya kan. Nah, mereka kasihan karena kayak gini siapa lagi yang mau beli kalau nggak orang-orang yang paham gitu loh. Oh yang lama. Terus ini Pak, ini kan kalau keadaan PO Santika sendiri kan pandemi, semua usaha kan terimbas, termasuk
PO bus ya, perusahaan otobus. Kalau di PO Santika sendiri terimbas apa enggak sih? Wah, nek untuk pandemi ya semuanya Mas, semuanya pasti kena. Yang terlebih untuk yang perusahaan otobus itu yang terkena dampaknya. Apalagi untuk penumpang dibatasi. Karena kan kita kan menjual jasa. Kita dapatnya uang dari penumpang. Kalau penumpang nggak boleh bepergian, dilarang untuk mudik, apalagi mungkin dilarang untuk keluar rumah, ya kita bisa apa? Yang kita jual kan hanya menjual jasa ke penumpang. Iya, kalau nggak ada penumpang, berarti penumpangnya turun itu atau gimana? Oh, tuh malah nggak ada Mas. Malah nggak ada? Nggak ada. Ya merosot lah. Merosot ya? Sekali. Merosotnya kira-kira sekitar berapa persen atau? Hampir 75% Mas. Hampir 75% ya? Jadi sangat selama sakit pandemi kita, itu ya? Terus gini Pak, selama pandemi ini Pak, perusahaan otobus di Kudusin sendiri ini gimana Pak? Wah, sangat kolab Mas, banyak yang menjual bus-busnya. Bahkan Pak Kaji Herianto juga pernah cerita dengan saya, itu sudah ada yang tak beli Mas, karena temen nggak enak ya, tak beli karena mereka sudah nggak bisa jalan lagi. Artinya ini kan sangat keadaan yang betul-betul apa ya, sangat memprihatinkan. Mereka sudah nggak bisa jalan, imbasnya tidak hanya 60 total, sudah 100% lebih, udah artinya sudah nggak bisa apa-apa. Mana yang mau diangkut, uang permainan nggak ada. Lah ini Pak, ini kan kira-kira Pak, kan katanya tadi kan banyak yang menjual armadanya, berarti Iya. juga banyak yang melakukan ini Pak ya, PHK terhadap karyawan. Otomatis Mas, dengan sendirinya. Kalau emang dia nggak operasi, nggak bisa operasional, terus gimana cara menggajinya, gimana cara membayarnya, gimana cara mengurusnya, kan ya gimana lagi Mas, mau tidak mau. Sebetulnya mereka juga kasihan, tapi gimana lagi. Kalau mau bertahan terus dari mana sumbernya, kan seperti itu. Momen mudik dan balik lebaran adalah masa panen bagi perusahaan otobus yang selalu ditunggu. Melonjaknya jumlah penumpang dan harga tiket yang naik menjadi harapan besar untuk mendongkrak pendapatan. Namun, pemerintah pusat telah mengetok palu sarana transportasi tidak boleh beroperasi selama 2 pekan atau lebih menjelang dan pasca lebaran tahun ini. Akibatnya, potensi pendapatan besar hilang, bahkan ada yang memperkirakan hingga puluhan miliar rupiah. Pak, ini tentang pelarangan mudik sendiri, Pak. Iya. Kan kalau dilarang, berarti otomatis armada tidak boleh berjalan. Iya. Dan para petugas kan sudah menyepot-nyepot di titik-titik tertentu agar armada itu tidak bisa lewat. Iya. Kemungkinan kerugian dari PO Nusantara itu karena tidak bisa beroperasi, otomatis kan tidak ada penghasilan yang masuk, Pak. Itu Betul. sampai berapa kisaran? Kalau kita kalkulasi dengan nominal biaya, mungkin kita tidak bisa ngitung Mas. Kalau tidak ada pemasukan sama sekali, kalau memang benar-benar sudah dilarang di setiap sudut ada pembatasan, kita dapat dari mana? Berangkat sudah boleh. Terus untuk mengasih uang THR, katakan kita mengasih THR kalau bisa bagus. Oh iya. Ya toh. Itu dari mana? Sementara kita andalkan hanya pendapatan dari bis. Kalau bis sudah tidak bisa berjalan, terus uang kita dari mana? Tidak ada pendapatan sama sekali. Tidak ada sama Pak. sekali, Mas. Kasihan dari rekan-rekan seperti ini. Ya toh. Padahal kan justru momentum lebaran itu kan Yang kita harapkan. diharapkan Iya, para pengusaha bis betul, itu, Pak, ya. iya. Soalnya di situ ada biasanya ada kenaikan Betul. Lonjakan ya, harga tiket ya Pak ya. betul. Tapi karena pemerintah yang berkeputusan seperti itu, ya kita yang sangat susah. Kalau estimasinya Pak, kalau boleh jalan menjelang lebaran, itu satu bus itu bisa menghasilkan berapa ya Pak? Lah kalau tidak boleh jalan itu berarti ruginya PO Haryanto berapa? Satu bis itu bisa menghasilkan bersih ya, kurang lebih 10 sampai 12 juta 10 sampai 12 juta itu satu hari. satu hari. Lah ada ratusan bus, Ya. 300 bus ya, Ya. 250 bus. 200-an lah. Yang jalan paling kita 200 lah. 200 bus. Terus nilai kerugian PO Haryanto kalau tidak bisa beroperasi berapa itu Pak? Ya, Miliaran berarti. Tidak ngalikan. Satu hari itu dulu satu hari ya miliaran. Satu Rugi hari kita. miliaran. Iya. Kalau pas lebaran Sedangkan itu. ini nanti kan tanggal 6 sampai tanggal 17 ya Pak? Ya. Miliaran. Tapi kan hari-hari rame itu biasanya H-7, H+7. Itu hari-hari rame. Iya, hari Ramadan. Nah, itu Biasanya ya. ongkosnya kan emang ada peningkatan ya Pak? Ya. Sudah ada tarif standar atas. Tarif atau bawah? ada atas bawah udah ada. Iya. Yang penting penumpang kita tidak komplain. Oh, yang penting tidak online dan biasanya Ya. memang berbondong-bondong sih. Yang Ya. penting ada busnya. Ya, kita juga pakai perhitungan kok. Ya, pakai Nggak mungkin kita akan membuat
naik tinggi nggak mungkin. Dan memang semuanya perusahaan kan sama ya Pak? Harganya sama. Iya sama lah. Seandainya memang itu diputusin dan memang tidak boleh beroperasi, kerugian yang ditanggung oleh Santika berapa? Wah, nggak kerugian ya, yang jelas hitungan per hari mungkin kalau kita beroperasi ya dapat kemasukan mungkin 7 jutaan. 7 jutaan. Kalau nggak boleh jalan ya kali berapa itu Mas, terus tiap harinya, terus berapa hari libur tuh berapa Mas, ya miliatan Mas judulnya Mas. Berarti sekali beroperasi ini bis ini sekitar 7 juta. 7 Itu satu jutaan. bis saja. Sedangkan di sini ada 75 bus. 70 bis. Ya. Kali tanggal 6 sampai tanggal 17. Wah, Iya, uang yang melayang lumayan. miliaran kayaknya nih. Iya, miliaran harusnya. Itu 7 juta itu tidak saat-saat lebaran Mas. Kalau lebaran kan tiketnya kan naik. Oh iya, Jadi mungkin bisa 15-an juta Mas, 2 kali lipat itu seharusnya. seharusnya ya. Oh iya, momen lebaran biasanya Lebaran. momen-momen panennya Iya. para perusahaan otobus ya Mas? Betul Mas Rabu itu. Makanya itu Mas. Kalau nggak panen terus gimana nanti Mas? Masa harus nanam terus Mas? Bisa dibilang menjelang lebaran kan merupakan Iya, momentum, betul. ya, Itu Pak, ya? momentum teman-teman pengusaha untuk apa ya? Mencari keuntungan yang lebih. Tapi sebetulnya nggak lebih lah, karena tahun kemarin kan sudah puasa, Mas. Maksudnya ini puasa lagi gitu. Oh gitu ya. Ketiga, perusahaan otobus di Kudus ini menjadi tumpuan penghidupan bagi karyawan, sopir, kernet, dan tenaga teknisi. Di setiap perusahaan ada yang memiliki karyawan dan kru sebanyak ratusan hingga ribuan orang. Selama ini mereka menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Adanya kebijakan shifting dan pengurangan jam operasional bus selama pandemi membuat mereka terpaksa mengencangkan ikat pinggang dan mencari pinjaman ke sana kemari. Lebaran tahun ini harus kembali mereka hadapi dengan prihatin. Semenjak pandemi ini aja lah ibaratnya kita boleh dikatakan jam pemberangkatannya berkurang banyak lah, berkurang jauh lah ibaratnya. Berkurang jauh. Bukannya itu kalau sopir sampean megang apa? Akap ya? Akap ya. Jurusan mana? Jurusan Kudus Jakarta, tapi Kudus Jakarta. yang sering itu Jakarta Grogol sama Jakarta Lebak Bulus gitu. Itu kan memang setiap hari berangkat sekali kan gitu Pak? Itu pas sore gitu atau gimana? Kan Kok ada berkurangnya? yang biasanya dulu waktu lancar kan kita berangkat dari sini sore, terus di sana kan sampai sana pagi, terus dari sana lagi sore lagi, terus sampai sini pagi. Nah, sekarang? Terus sekarang ini kan gantian Mas maksudnya. Oh gantian. Dalam arti pengurangannya armada yang jalan itu sekitar kita yang jalan itu paling seperempatnya lah, pada 25% itu. 25%. Iya, ibaratnya. Berarti itu karena ada penurunan penumpang. Iya, Lah Pak, itu kan masa pandemi. iya, Saat masih armada boleh beroperasi. Sedangkan ini menjelang Lebaran, kan pemerintah tidak memperbolehkan ya atau Iya. melarang mudik pada Lebaran tahun ini. Tepatnya pada tanggal 6 Mei sampai 17 Mei. Lah nanti gimana Pak? Nasib ya sampean itu yang kemungkinan saya rasakan berat ya di situ lah ibaratnya ya. Ibaratnya nek masih jalan saja ibaratnya saya boleh dikatakan harus ngirit berarti untuk pengeluaran sehari-hari. Apalagi ini nggak jalan berarti. Apalagi nggak jalan sama sekali. Apalagi nggak jalan terus apa itu? Mau lebaran juga kan kita kebutuhan kan membengkak Mas mau lebaran. kalau mau Gitulah. Lebaran ya. Nah itulah ibaratnya. Masalahnya kita satu-satunya sumber dari keluarga Mas saya ibaratnya. Ini kan ada kebijakan larangan mudik Pak. Ini sendiri selaku sebagai driver kan pasti terimbas ya. Soalnya ini bisnya tidak boleh beroperasi. Gimana Pak? Ya namanya rakyat itu ya ngikuti prosedur dari perintah dari atasan ya kan. Kalau emang atasannya nggak boleh tanggal 6 itu nggak boleh ya Beroperasi. kita turuti ya kan. Ya cuman ya kendalanya itu ya gimana orang namanya mau lebaran itu kok nggak boleh kerja itu ya akhirnya penghasilan kan nggak Ya ada. kurang gitu. Berkurang. Istilahnya itu buat penghasilan biasanya lebaran istilahnya itu lebarannya itu kan bisa ini beli apa buat Beli apa buat lebaran ya. Tapi Termasuk beli kalau pakaian semenjak kayak anak-anak. gini semenjak kayak gini agak repot gitu loh.
Para pengusaha otobus di Kudus masih sangat berharap ada secercah harapan dan angin surga dari pemerintah untuk diperbolehkan mengangkut penumpang selama arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Mereka berharap ada kelonggaran untuk bisa beroperasi, meski dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat agar bisa sedikit bernafas. Namun, jika kebijakan larangan mudik tidak bisa diganggu-gugat, mereka hanya bisa pasrah. Ini Pak, untuk harapan kebijakan ini Pak, gimana dari PO Bus ini harapannya Pak? Atau takutnya nanti tahun depan terulang lagi atau gimana Pak? Ya, mudah-mudahan jangan terulang kembali ya. Karena bagaimanapun transportasi ini adalah mitra pemerintah yang memang untuk membuat ekonomi roda kehidupan berjalan. Pemerintah tanpa dibangun transportasi lumpuh dia, lumpuh loh. Iya, maka transportasi ini harus dibina yang baik, diarahkan yang baik supaya transportasi ini maju. Dan jarang sekali ya orang yang mau berjuang di transportasi. Kalau nggak orang-orang yang kuat sembarangnya nggak bakal mau. Kuat sembarangnya, termasuk iya. mentalnya ya? Mentalnya harus kuat, duitnya juga harus kuat. Juga harus kuat. Ya kami berharap lah Mas ada angin surga dari pemerintah lah. Harapannya itu berarti? Ya. Ada angin surga dari pemerintah. Biar bisa berupa kebijakan yang bisa untuk jalan lagi, bisa untuk mencukupi teman-teman yang untuk butuh makan, bayar sekolah, kasihan mereka. Tapi itu kan demi tidak menyebarnya COVID-19 Pak. Betul, nanti kita ada syaratnya, kita ikuti aja. Kalau memang pemerintah menghendaki kita ada syarat untuk mudik pulang, kami sudah siap. Kru kita sebelum kita berangkat kemarin sudah siap. Ada tes A, B, C, D, swab kayak macam-macam kita sudah siapkan semua sebelum rame-rame seperti ini. Antisipasi memang kita itu karena untuk kesehatan kita juga. Saya pokoknya berharap pemerintah bisa mengkaji ulang kalau memang tahu atau ingin mendengar dari suara cerita dari kami yang awak bus seperti ini. Saya mewakili awak bus juga, berharap pemerintah punya kebijakan lah Mas. Tidak usah terlalu besar, kebijakan aja yang bisa untuk perputaran, untuk beli spare part, lebih-lebih untuk makan kami dari para kru ya. Untuk harapannya sendiri Mas, ke depan atau gimana tentang kebijakan ini mungkin? Harapan saya corona cepat berlalu Mas Rabu, biar kita bisa bekerja lah, karena kita itu ya harus taat dan patuh pada aturan pemerintah. Bagaimanapun juga kita harus taat dan patuh. Cuman kalau ya corona kita kedepankan, protokol kesehatan kita kedepankan, tapi ya but gawe. Tapi seandainya kalau diperbolehkan untuk pulang kampung atau mudik dengan protokol ketat gitu, PO Santika siap? Oh itu harapan kami Mas. Harapan kami yuk, kita armada yang terbaru kemarin itu joknya social distancing Mas. Social distancing? Satu-satu. Jadi ini Mas Rabu, joknya itu udah terpisah, udah jaga jarak ini. Oh ini satu-satu ya Mas? Satu-satu. Berarti progresnya dari pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan kita udah terapkan Mas Prabu. Mas, dengan diatur satu-satu ini berarti jumlah penumpang dari biasanya berkurang dong? Memang sengaja kita kurangi, sesuai dengan prokes kita nggak perlu banyak. Yang penting sesuai dengan protokol kesehatan. Pendapatan itu berkurang Mas, yang harus kan biasanya dua-dua. Yang ada 30 seat itu hanya 20 seat ini. Kalau biasanya berapa Mas? Kalau dua-dua itu jumlahnya berapa? 30 Mas, 30, 28. Ini hanya 21 Mas Rabu. Ini hanya 21? 21. Oh, berarti berkurang sekitar 9 penumpang ya Mas? Berkurang 9 kursi. Oh, 9 kursi. Harganya memang tak naikkan ini Mas. Oh, berarti menutupi ini. Jadi nanti jumlahnya total pendapatannya tetap sama ya? Hampir sama. Hampir sama. Ya? Sama. Meski berdarah-darah akibat pandemi, perusahaan otobus di Kudus tetap mendukung kebijakan pemerintah tentang pelarangan mudik Lebaran tahun 2021.
Namun sebenarnya mereka berharap ada angin surga dari pemerintah supaya mudik lebaran tahun ini tetap diperbolehkan meski dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebab dengan dilarangnya mudik lebaran, perusahaan otobus di Kudus berpotensi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah setiap harinya. Tidak hanya para pengusaha saja, tapi para sopir dan konduktor juga akan kehilangan penghasilan pada saat itu. Itulah keadaan perusahaan otobus di Kudus. Sampai jumpa di liputan khusus Beta News selanjutnya.